Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jaidan Sidik dari kelas Jalan Jembatan angkatan 2001 dengan NIM akhir 086. Di sini saya akan mencoba mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah analisa struktur dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Baik, untuk langkah yang pertama, kita akan membuka aplikasi SAP 2000-nya terlebih dahulu, seperti ini. Lalu kita klik File, New Model, lalu kita pastikan bahwa unit yang kita akan pakai adalah keep dan fit ya, sesuai yang ada di soal. Lalu kita pilih opsi Grid Only. Untuk mengisi data-data yang ada di sini, kita akan melihatnya di soal. Untuk mencari X, Y, dan Z, perlu kita ketahui bahwa arah X itu adalah ke sana. Kalau untuk arah Y itu ke sini. Kalau untuk arah Z itu ke atas. Karena ini gambar dua dimensi, X-nya itu hanya satu. Lalu untuk mencari Y-nya sendiri, arah Y itu ke sini, ke samping. Ini ada satu, ini ada dua, ini ada tiga. Lalu untuk Z-nya sendiri, yaitu ke atas jaraknya. Karena ini ada satu, ini ada dua. Lalu untuk jarak Z-nya sendiri itu dilambangkan dengan satu A, dan untuk jarak Y-nya sendiri dilambangkan dengan 2B, di mana nanti kita akan mengisi sesuai dengan name masing-masing. Lalu kita kembali ke aplikasi SAP 2000. Kita isi dengan data yang kita punya. Lalu kita klik OK, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan menggambar rangka seperti yang ada di soal. Caranya kita akan klik Draw, lalu pilih Draw Frame Cable atau Tendon. Lalu kita gambar sesuai yang ada seperti di soal. Setelah jadi, kita klik kanan lalu Escape untuk keluar dari mode menggambar. Kemudian di sini ada tumpuan sendi yang harus digambar. Caranya, kita klik terlebih dahulu grid point yang ada di sini. Lalu kita klik Assign, klik Join, klik Restrain, lalu pilih tumpuan sendi sesuai yang ada di soal. Kita apply, kita OK, nanti akan muncul gambar tumpuan sendi seperti yang ada di soal. Kemudian di soal terdapat beban sebesar 2A dan sebesar 2B. Langkah untuk menambahkan bebannya, kita klik terlebih dahulu grid point sesuai yang ada di soal. Kita assign, lalu klik join loads, lalu kita klik forces, lalu kita tambahkan beban seperti yang ada di soal, yang diminta soal, yaitu 2A. Maka kita tuliskan sesuai yang ada di soal. Karena Z itu mengarah ke atas, sementara beban itu mengarah ke bawah, maka kita harus menambahkan tanda minus agar
pembebanan itu mengarah ke bawah. Lalu kita apply, lalu kita oke. Dan untuk titik selanjutnya, lakukan hal yang sama. Lalu, setelah tumpuan sendi dan beban sudah dimasukkan, langkah selanjutnya adalah kita akan define material untuk memasukkan angka modulus E, yaitu seperti yang di soal adalah 29.000 KSI. Kita ubah ini 29.000 KSI, lalu kita enter. Sudah berubah, kita klik OK. Klik OK lagi. Setelah sudah jadi, kita tinggal analyze gambar ini. Baik, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis pemodelan yang telah kita buat dengan cara kita klik Analyze, lalu kita klik Run Analysis, lalu kita klik modalnya agar do not run, lalu kita klik Run Now. Nah, ini adalah hasil deformasi dari pemodelan yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat animasi ketika pemodelan ini telah diberikan beban yang telah kita beri. Nah, itu tadi adalah animasi dari pemodelan yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat gaya dari bidang N, bidang D, dan bidang M dengan cara kita klik Show Force dan Stresses. Kita pilih Frame. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini, di mana axial force merupakan bidang N, lalu shear 2/2 adalah bidang D, lalu moment 3/3 adalah bidang M. Lalu di sini juga adalah opsi untuk diagram yang akan ditampilkan pada pemodelan yang kita punya. Di sini field diagram ini nanti akan memunculkan sebuah gambar atau warna pada pemodelan yang telah kita lakukan. Lalu di sini juga ada show values, mana akan memunculkan angka pembebanan yang telah kita lakukan pada pemodelan kita. Lalu caranya sederhana, kita pilih untuk bidang N terlebih dahulu. Kita pilih axial force, lalu kita pilih field diagram, kita apply, kita OK. Nah, di sini sudah muncul gambar diagram dari gaya bidang N. Ya. Lalu untuk yang ini kita juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk angka atau menunjukkan angka pembebanan. Nah, nanti seperti ini gambarnya akan muncul. Lalu bagaimana dengan hasil dari bidang D? Kita lakukan langkah yang sama, tapi kita pilih shear 2/2.
Kita pilih fill diagram, apply, lalu oke. Nah, ini sudah muncul diagram dari bidang D-nya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada gambar sebelahnya, tapi kita akan pilih si show values. Nah, di sini sudah muncul angka dari pembebanannya atau angka dari gaya bidang D yang terjadi pada pemodelan kita. Lalu bagaimana dengan gambar dari gaya bidang M? Kita lakukan hal yang sama. Kita pilih momen 3-3, kita pilih fill diagram, kita apply, ya oke. Nah, di sini sudah muncul gambar dari gaya bidang M. Lalu kita lakukan hal yang sama pada gambar sebelahnya, tapi kita akan pilih show value, kita apply, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil dari gambar dari gaya bidang M. Itu semua yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.